Sampailah pada acara yang kelima, kuliah wahidiyah dan mujahadah beserta nida. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Darwini Ahmad. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahim. والآن قد رسعت الحوائج بك الهدى لك الفتوح والفرج أنت المشفع شفيع شفعنا إلى الكريم عبد وربنا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى سيدي بنظرة موصلة الحضرة العالية أما بعد. Al-Mukarramin wal Mukarramat, para adik, para ulama, para masyayikh wal asatidz, wabil khusus yang sangat kami muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zakaria selaku panitia pelaksana sekaligus pengasuh mushola, jajaran pengurus penyiar sholawat wahidiyah baik yang duduk di majelis tahkim maupun dewan pimpinan dari tingkat pusat yang diwakili oleh Bapak Haryo Suwito, beliau juga ketua Badan Hubungan Luar Negeri, kemudian dari tingkat wilayah yang dihadiri oleh Bapak Ustaz Abu Subadi dan Ustaz Arif, pengurus wilayah cabang Kabupaten Cirebon, kecamatan, kelurahan, imam-imam jamaah, hadirin al-hadirat, mujahidin al-mujahidat, wa minal muslimin al-muslimat, akramakumullah, penata acara yang saya taati. Pada kesempatan yang mulia ini sekali lagi pribadi saya makmum di belakang hadirin al-hadirat melahirkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Beriring salawat dan salam yang sempurna semoga selalu terlimpah ruah kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumnya kepada seluruh anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Tundanya salam ta'zim, salam mahabbah, semoga tercurah kebanggaan para auliya ilah min awalihim ila yaumil qiyamah, khususan ila auliya is'afil ardi Indonesia waladina hum fi wilayati Kabupaten Cirebon wa mahawaliyah, khususan khasah Hadrati Sultan Awliya'i Ghawthi hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ala alaina ya Allah ala majlisina hadha majlis mujahadah rubul sanah min barakatihi wa syafa'atihi wa karamatihi wa ulumihi kauniyah wa ma'nawiyah wa amadana ya Allah bi'amdadihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan terselenggaranya mujahadah rubul sanah, doa bersama bagi keselamatan bangsa dan negara, sekaligus mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 mampu membawa kemajuan, perjuangan dan pembangunan di segala bidang, terutama dalam rangka mengajak memperjuangkan umat masyarakat kembali fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, manfaat lahir dan batin dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia,
berbahagia. Tadi sambutan dari perwakilan Dewan Pimpinan Pusat yang ada di Jakarta oleh Pak Aryo 15 tahun yang lalu mengawali Wahidiyah disiarkan khususnya di Kecamatan Kaliwedi. Soalnya tadi saya baca di situ KPK, ya, kumpulan pemuda Kalianyar, karangannya. Nah, ini ternyata 15 tahun sampai sekarang sudah puluhan atau mungkin sudah ratusan, cuma tidak semuanya hadir. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam itu dakwah Nabi Rasul dibekali wahyu 600 tahun hanya mendapatkan orang yang sadar 16 orang. 600 tahun 16 orang. Istrinya, anaknya 6. Coba, kalau perjuangan sudah dihalangi oleh anak istri, kira-kira tenang apa tidak tenang? Ini perjuangan, yang memperjuangkan ya Pak Mukmin sedang kawan-kawan itu ya. Apa yang diperjuangkan? Mujahadah. Apa? Mujahadah. Mujahadah itu artinya apa? Memerangi hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu. Dalam Quran dijelaskan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh menuju kembali kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan petunjuk jalannya kembali kepada Allah, supaya kita hidup sebagai hamba makhluk ingat yang menciptakan, ingat kepada Allah. Saya tanya, Bapak Ibu kalau sholat ingat Allah apa ingat makhluk? Hah? Coba jujur-jujuran sekarang. Kita ini diperintah aqimis sholat lidikri, tegakkan sholat lidikri, hanya untuk ingat kepadaku Allah. Kita ini kalau sholat ingat Allah apa ingat makhluk? Waktu selama bersyukur begitu dibuka hatinya, biasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Terus ingat anaknya, ternyata apa? Masrur dari Ahmad dipanggil kiai, ternyata penipu, cuma lisannya lillahi tapi hatinya lil anak. Coba. Berarti panggilan Al-Mukarram, orang yang dimuliakan, hanya lahirnya. Sebab apa? Orang ingat itu kudu kenal apa? Orang ingat kudu kenal. Kalau belum kenal, Pak Haryo, sampean harus ingat dengan Pak Kiai Haji Zakaria. Di mana itu? Di Kaliwedi. Kenal belum? Tahu belum? Kira-kira ingat apa enggak? Ingat apa enggak? Sudah tahu. Kamu ingat kepada Allah tidak lewat Rasulullah, kira-kira bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Tidak. Makanya orang membayangkan Allah musyrik, tapi membayangkan Rasulullah enggak. Makhluk membayangkan makhluk enggak apa-apa, tapi kalau makhluk membayangkan pencipta musyrik. Lalu bagaimana supaya kita ingat kepada Allah? Kapan ingat makhluk? Ingat yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Ingat apa yang tertatap oleh mata, ingat yang menciptakan Allah. Salat Allahu Akbar, tiba-tiba jemur pakaian kehujanan. Hatinya kira-kira ingat jemuran apa ingat Allah? Hatinya ngomong ciptaan Allah. Jadi ingat makhluknya, ingat yang menciptakan. Allahu Akbar, goreng tempe ditaruh saja ya, ciptaan Allah, miliknya Allah. Itu namanya ingat kepada Allah. Kayak saya sudah kenal Kiai Haji Zakaria, sudah kenal.
dengan orangnya. Saya kenal dengan Pak Kiai, nengok rumahnya, kira-kira mandek di rumahnya apa ingat yang punya? Ingat yang punya itu namanya ingat. Nah, supaya demikian lalu bagaimana? Ada doa permohonan. Sebab apa? Sholat itu doa diawali takbir, diakhiri salam. Jadi orang yang sholat itu orang yang munajat, orang yang doa kepada Allah. Tapi karena awalnya takbir, akhirnya salam, sepakat ulama kemudian itu dinamakan doa. Membaca selawat ini dinamakan doa. Tapi karena bersamaan dan sungguh-sungguh diniati lillah semata-mata karena Allah, disebut mujahadah. Nah, doanya di mana? Bapak Ibu yang udah menerima lembaran tadi, terutama yang baru, yang disebut selawat wahidiyah itu adalah rangkaian doa tauhid yang digandeng dengan selawat. Nah, selawat itu kalimat sholli, sholat, sholatan, ini namanya selawat. Yang lainnya itu doa. Allahumma, doa. Sholli, selawatnya ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Kemudian ada tambahan doa, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Namanya selawat ini punya nama, namanya selawat Ibrahimiyah. Selawat apa? Selawat apa? Ibrahimiyah. Kenapa disebut selawat Ibrahimiyah? Karena ada lafadznya Ibrahim. Itu wajib dibaca ketika kita sholat. Kalau kita sholat tidak baca selawat Ibrahimiyah, sholat kita tidak sah. Atau diganti selawatnya, mestinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, diganti Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman. Sah apa tidak? Tidak. Kenapa? Selawat maksurah yang disusun oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika kita sholat, yang dibacanya selawat Ibrahimiyah. Jadi punya nama Ibrahimiyah karena ada lafaznya Ibrahim. Ada selawat nariyah, itu dari majisiannya. Tapi orang Jakarta, orang Betawi mengatakan itu namanya selawat kamilah. Orang Cianjur mengatakan selawat tafrijiyah, yang disusun oleh Syekh Imam Tazi. Negaranya kemarau, 1,5 tahun tidak ada air hujan setetes pun yang jatuh ke bumi, sehingga tumbuh-tumbuhan pada mati, air berkurang sampai tanah itu kayak bata merah. Sudah tobat nasional, sholat istisqa, semuanya doa sudah dilaksanakan secara maksimal, tapi hujan tidak kunjung turun. Satu malam Syekh Imam Tazi mimpi jumpa Rasulullah SAW, lalu diajari doa, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tudda bihil wa tunalu bihi rara wa husnul khawatim wa yustasqal. Intinya berapa istasqal roman? Waktu Syekh Imam Tazi mengijazahkan doa itu, ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Jadi udah biasa, kapan ada amar ma'ruf mesti ada nahi. Kalau ada orang yang mau, pasti ada orang yang menolak. Kalau ada orang yang demen, pasti ada orang yang sunat. Jelas ya? Nah, orang yang tidak demen ngomong, apaan Imam Tazi? Hasil mimpi dibagi-bagi, jangan-jangan itu ilmu dari jin. Nah, begitu macam-macam orang. Dan diamalkan sampai 40 hari, hujan turun membawa berkah, tumbuh-tumbuhan sayuran tumbuh dengan berkahnya. Selawat ini lalu sampai pula di daerah Cirebon, sampai nggak? Sampai. Yang nyusun siapa namanya? Nah, ini punya anak ditanya bapaknya tidak tahu. Mu'alifnya yang nyusun selawat menjiat siapa? Seksual Musa Adali. Yang nyusun selawat nariyah siapa? Syekh Imam Tazi. Baru di sini aja udah lupa kok ya. Asbabun nuzulnya apa? Waktu itu kemarau. Jadi kalau kemarau panjang, doa yang digunakan doa nariyah, selawatnya tetap sholli
Sholli fi'il amar, sholatan isim masdar, begitu tata bahasa Arabnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah hujan di mana-mana, banjir di mana-mana, mengamalkan selawat nariyah boleh apa tidak? Lah boleh. Cuma Syekh Imam Tazi waktu mengijazahkan mengajak orang mengamalkan itu sekali duduk 4.444. Orang Cirebon sini kalau mengamalkan selawat nariyah berapa kali Bu? 11. Dan yang baca imamnya begini, makmumnya ngambilinya. Jadi selawat nariyah itu bukan yang nyusun, bukan Rasulullah yang nyusun, siapa? Syekh Imam Tazi. Hasilnya mimpi jumpa dengan Rasul. Karena ada hadis diriwayatkan Imam Muslim, man ra'ani faqad ra'al haqqa wa inna syaitana la yatamasalubi. Siapa yang jumpa aku, man ra'ani ditafsiri ay ra'atul manam, tahu dalam mimpi. Siapa yang mimpi jumpa Nabi hak, sebab syaitan tidak bisa memalsu menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ada lagi selawat munjiyah, Allahumma sholli sholatan tunjina biha minal ahwa'i wal afat. Dinamakan munjiyah karena ada doanya tunjina. Salahnya sholli sholatan disusun oleh siapa? Syekh Sholeh Musa Aboli. Berjuang 12 orang kawannya naik kapal. Zaman itu kapalnya nggak canggih kayak sekarang, kapalnya pakai layar. Ditendang badai yang dahsyat namanya Al-Aqlabiyah. Sampai sekarang Al-Aqlabiyah itu kapal sebesar apapun mau dari telan itu tenggelam. Dalam kondisi panik, Syekh Sholeh Musa Aboli itu tertidur. Mimpi jumpa Rasulullah, diajari selawat Allahumma sholli sholatan tunjina. Ya Musa ilrama ahlal martab al-qamara. Musa baca ini 1000 kali. Bangun. Dalam kondisi panik, orang diajak ngamalin, nggak nanya-nanya. Kamu dapat dari mana? Hasil mimpi apa hasil ngaji? Begitu, nggak nanya-nanya. Langsung aja ikut. Sudah diamalkan dapat 300, umatnya reda. Akhirnya disemunakan sampai 1000. Begitu sampai di daratan diijazahkan oleh Syekh Sholeh Musa Abdul ini, akhirnya sampai pula di Cirebon orang mengenal yang namanya selawat munjiyah. Selawat apa? Siapa yang nyusun? Lupa lagi. Di sini udah lupa, nanti lupa tidak. Manusia itu memang sifatnya kalau nggak lupa salah, kalau nggak salah lupa, nggak ada yang benar, ingat itu nggak ada. Dah. Terus ada lagi selawat badar. Selawat apa? Kenapa disebut selawat badar? Salatullah, salamullah, ada doanya bi ahlil badriyah Allah. Siapa yang nyusun itu? Kalau kita pernah Nahdlatul Ulama mesti kenal tuh ya. Mau pengajian ibu-ibu yang dibaca selawat apa? Badar. Nah, biasanya sambil nunggu kiainya belum datang, ustadznya belum datang, dibaca selawat badar. Siapa yang nyusun? Selawat badar itu tidak disusun oleh habaib, tidak disusun langsung oleh Rasulullah, tidak disusun oleh orang Timur Tengah, bukan. Yang nyusun selawat badar itu made in Indonesia asli. Siapa beliau? Kiai Haji Ali Mansur Sibu, ulama Banyuwangi, dulu pegawai Departemen Agama. Malam Rebo beliau mimpi didatangi tamu pakai gamisnya putih, serbannya hijau. Begitu malam mimpi, pagi-pagi datang ke Habib Hadi. Kiai datang ke Habib Hadi, menasih ke duriannya Rasulullah, ke cucunya Rasulullah. Habib, semalam saya mimpi didatangi orang yang pakaian gamisnya putih, sorban imamah jubahnya hijau-hijau. Kalau tidak salah itu saking rendah hatinya. Yang datang itu kalau tidak salah ahli badar. Orang-orang yang ikut perang dengan Rasulullah pada waktu itu disebut perang badar. Umat Islam jumlahnya 300, lawannya 1000. Ya, akhirnya pulang malamnya nyusun salatullah salamullah ala toha salatullah
datang, tetangga pada datang, datangnya nggak tangan kosong. Ada yang bawa sayuran, ada yang bawa daging, ada yang bawa telur, ada yang bawa beras, sampai ruangan tamu itu penuh dengan sembako. Kiai Abi Mansur datang lagi ke Habib Habib. Saya musuh selawat ini senamakan selawat Badar karena ada di Habib Badari. Tapi malam saya susun pagi di rumah saya banyak sembako penuh satu rumah. Habib Ali senyum. Kiai, itu berkahnya selawat yang Kiai susun, mustajabahnya doa yang kami susun. Makanya majelis taklim kalau baca selawat Badar, pulang ibu-ibu mesti bawa berkahnya selawat Badar. Dah. Tapi Kiai, nanti hari Rabu itu akan datang 4 kiai dari Jakarta. Ternyata siapa yang datang? Habib Ali Al-Habsyi Wita. Begitu hari Rabunya datang, Kiai Haji Habib Ali Wita itu tahun 62 disusunnya selawat Badar itu. Dari Bondowoso, Probolinggo, Situbondo, berbondong-bondong datang ke Banyuwangi, Surabaya, Sidoarjo. Tahun 62 belum ada HP, belum ada telepon, adanya paling pager gitu ya. Siapa yang menggerakkan itu? Ternyata kuatnya hubungan rohani dengan Rasulullah mampu memanggil rohaninya umat masyarakat, mampu menyadarkan umat masyarakat. Begitu datang benar, selama Badar disusun oleh Kiai Haji Ali Mansur sampai ke seluruh dunia dikenal, itu putra terbaik Indonesia yang usul selawat Badar. Tahun berapa? 62. Siapa yang usul selawat Badar? Pokoknya ingat-ingat aja, namanya hampir sama dengan Masrur gitu aja ya. Nah, jadi saya ikut terkenal belum lagi. Dah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Tahun 1963 selawat Badar disusun tahun 1962 menghadapi tahun 65. Siapa yang datang? Sesepuh-sesepuh pada ngerti semua. Tahun 65 meletus apa? Artinya bangsa Indonesia amat sangat membutuhkan doa yang paling mustajabah. Otomatis doa yang paling mustajabah adalah doa yang diganti dengan selawat. Tahun 62 lahir selawat Badar. Sekarang diakui dunia. Nggak ada orang yang mengatakan selawat Badar bid'ah, selawat Badar mengada-ada. Enggak. 63 Hadratus Syekh Sayyid Kiai Haji Abdul Majid bin Ma'ruf bin Abdul Majid. Silsilah ini sampai Sayyidatuna Fatimah, suaminya Sayyidina Ali, menyusun selawat Wahidiyah. Ini selawat apa? Siapa yang menyusun? Hadratus Syekh Sayyid Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Diakui Mbah Kiai Haji Ma'ruf ini profesornya doa. Termasuk Gusmus Rembang itu dalam cerita ayahnya Gusmus itu, kalau perlu doa sholatnya kepada Syekh Ma'ruf. Jadi Mbah Ma'ruf itu kalau doa belum doanya itu belum separuh sudah diijabah. Lahirlah putranya Hadratus Syekh Sayyid Abdul Majid. Beliau pada waktu kanak-kanak di bawah tawaf di Ka'bah, dan satu riwayat diminta sama Syekh sana, Mbah Ma'rufnya boleh, Mbah Nyai ini nggak boleh. Andai kata Mbah Nyai itu boleh, Mbah Ma'ruf boleh, beliau diminta Syekh maka selawat lainnya itu disusunnya di Masjidil Haram. Jelas ini ya? Jelas ya? Jadi beliau menyusun tahun 62 para ulama-ulama pembesar termasuk Kiai Haji Hasbullah Rais An-Nahdlatul Ulama Pemberas. Tahun 80 Kiai Haji Dr. Imam Khalid Ketua PBNU. Beliau para ulama-ulama besar yang mengikrarkan qabiltu ijazatakum fil amali salawatul wahidiyah. Bapak Ibu. Nah, itu singkat saja. Kemudian mana kandungannya selawat wahidiyah? Allahumma ya wahidu. Jadi lafaz wahidun inilah kemudian digandeng dengan sholli, selawatnya namanya salawat wahidiyah. Allahumma ya Allah ya wahidu yang maha satu sifatnya, ya ahadu yang maha satu zatnya, ya wajidu ya Allah zat yang maha menemukan.
dan Jawadu yang maha pelimpah ruah pemberiannya. Sholli limpahkan rahmat kami, wasalim dan keselamatan, wabarik dan keberkahan. Coba kalau kita baca Maulid Barzanji, al jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga, kenikmatan surga, rindu dengan orang yang berselawat, salam dan memohonkan berkah baginda. Kapan pemberian itu? Fi kulli lamhatin, setiap geraknya makhluk, wa nafasin, keluar masuknya nafas, bi adati maklumatillah, menurut bilangan makhluk yang diketahui oleh Allah, wa quyudatihi, yang dikarunia Allah, wa amdadi, yang dipelihara Allah. Jadi membaca selawat dia ini sekali diberi pahala, makhluk dikalikan 5. Kalau dihitung pahalanya diberi oleh Allah, makhluk dikalikan 5. Kalau baca selawat nariyah bi'adati kulli maklumillah, makhluk dikalikan 1, maklumillah. Jelas ya? Jelas ya? Nah, tapi di sini dalam panitia ada ajarannya. Ajaran itu bukan paham, bukan sekte, bukan. Yang disebut ajaran wahyiyah adalah bimbingan praktis yang mencakup bidang syariat. Jadi kalau sudah pengamal wahyiyah, ada hayya ala sholat, itu sudah disponsor awal mestinya kalau jadi pengamal wahyiyah. Ya, tapi kalau masih membaca ya kayak saya gitu. Ya, tadi dari datang tuh asal saya kayak ikut jamaah di sini maghrib. Kenapa? Karena sholatnya jamaah. Dalam jamaah itu musafir tidak boleh makmum dengan mustaqim, begitu besar. Bapak Ibu hadirin sekalian, ajaran lainnya bimbingan praktis yang mencakup bidang syariat, kemudian menerapkan bidang akidah, bidang iman, menerapkan bidang ihsan. Sebab yang disebut agama terbarunya iman, Islam, ihsan. Sholatnya baik, tapi kok masih sholat ingat kepada makhluk kayak saya, itu namanya imannya juga belum sempurna. Coba sekarang saya tanya kepada ibu bapak, kita ini kalau ditanya bumi langit seisinya yang menciptakan siapa? Bu, Pak? Kalau yang menciptakan Allah, yang punya siapa? Saya tanya, ini tangan siapa? Ayo jawab. Saya tanya, bumi langit seisinya yang menciptakan siapa? Allah. Yang punya siapa? Ini tangan siapa? Lesan menjawab, tangan Allah. Muslim. Sebab mukhalafatul lesan mengatakan syariatnya ini tangan kiai. Hati ciptaan Allah, miliknya Allah. Orang yang beriman kita. Jadi merasa tidak memiliki, takut merasa diamanati. Titipan ilmu, titipan kalau jadi orang lalu dihormati, dicium tangannya. Jangan bangga, ini cuma titipan keramat. Suatu saat kalau sudah jadi mayat, nama saja hilang. Tapi kalau sudah dikubur, namanya muncul lagi. Nah, kemudian dalam penerapan inilah lalu memohon kepada Allah, anturikona, tenggelamkan kami ya Allah, filu jati bahrul wahdah, dalam samudera keesaanmu, hakam lanaro, tidak merasa melihat, wala nasma'a, tidak mendengar, wala najida, tidak merasa menemukan, wala nuhisa, tidak berasa, wala nataharaka, tidak bergerak, wala nasuna, tidak diam, illa dia, kecuali melihat, mendengar, menemukan, dia bergeraknya, sadar semuanya atas kita Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah diucap tapi harus latihan supaya bisa mempraktekkan. Fondasi yang kedua itu namanya selawat ma'rifat. Makanya setelah itu mohon watarzuqana, limpahkan kepada kami ya Allah tamama maghfiratika ya Allah, rizki yang paling agung, dosanya diampuni oleh Allah. Dosa mata, dosa telinga, ngomongin orang, gibah, puji orang, nipu orang, nonton yang maksiat, semuanya dosa. Tapi dosa itu ketika Allah ampuni dengan sempurna, namanya husnul khotimah. Jadi jangan putus asa Bapak Ibu. Kayaknya kalau kita baca dalam fikih gitu, orang yang ngaji Fathul Mu'in, syarahnya I'anatul Talibin,
Ketika sami Allahu liman hamidah, sami itu artinya apa? Mendengar. Tapi di situ enggak. Kalau ngaji ala talibin, sami Allahu liman hamidah, taqabbalallahu liman hamidah. Allah telah menerima. Coba. Kepada orang-orang yang muji. Makanya ketika kita salat yakin, walaupun banyak ingatnya kepada makhluk, lupa kepada Allah, tetap diterima sebab apa? Rahmatnya Allah. Jangan dianggap Allah kayak kita. Udah dijengkelin orang bertahun-tahun masih ingat saja, begitu kan? Wa tamaman ni'matika ya Allah, mohon kesempurnaan nikmat yang Kau berikan ya Allah. Kenapa? Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Minta tempat tidur, kamar diberi, ruang tamu satu rumah. Sudah diberi satu rumah, dikasih tetangga, benar nggak? Sudah dikasih tetangga, dikasih kecuali lingkungan, ada RT-nya, kalau perlu ada security-nya. Pemberian Allah terlalu besar. Yang penting orang yang diberi oleh Allah satu nikmat mampu mensyukuri. Itu namanya nikmat yang sempurna. Wa tamama ma'rifatika ya Allah. Ma'rifat di sini kelihatannya bahasanya tinggi. Oh, orang ma'rifat itu hanya orang tertentu, tidak. Ma'rifat itu artinya kenal. Orang kalau kenal kepada Allah, sadar kepada Allah, dicaci orang senyum. Kenapa? Karena ingat yang menggerakkan Allah. Ada jalan, gerakan wayang. Itu yang ngomong wayangnya apa dalamnya? Hah? Setelah itu wayangnya dimasukkan ke kotak. Gaduh berantem sama dia. Lawang kulit kok melawan dalamnya, ada nggak yang lihat? Kita ini sering makhluk. Kadang-kadang aku jadi Tuhan. Ya Allah, kalau saya minta harus diijabah, tapi kalau Engkau perintah nanti dulu. Ini kira-kira kuasa kita apa kuasa Allah? Kita sadar. Mohon kepada Allah. Atamama ma'rifatika ya Allah, mohon kesempurnaan ma'rifat mengenal kepadamu ya Allah. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah, tamama mahabbatika ya Allah, muncul kesempurnaan cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, orang itu yang namanya cinta, Bapak Ibu, Ibu Bapak cinta kepada anak, enggak lihat kerjaannya anak. Anak disekolahkan, dibiayai, enggak nuntut harus dibalik-baliknya, tidak. Coba kalau pekerja dengan majikannya, mesti nuntut gaji bulanan. Kenapa? Karena dia ada pamrihnya. Tapi kalau orang yang cinta, tidak. Hujan-hujan, laki muda-mudi, pengantin baru, kehujanan bareng, memang rasanya, betul nggak? Kenapa? Saling mencintai, masih ada mawaddah. Makin tua, orang mah kasih saja dia yang ada. Orang yang cinta kepada Allah, walaupun sampai larut malam udah lelah tidur, kita jangan ngantuk-ngantuk pun tetap di majelis mujahadah. Dan kalau udah tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah, Allah ridho. Apa ridho itu? Puas. Apa? Puas. Di atas kepuasan sudah tidak ada lagi. Bagaimana kamu kemarin sakit? Ah, puas benar saya. Bagaimana utangnya banyak? Puas. Bagaimana rezeki banyak? Puas. Di atas kepuasan sudah tidak ada. Orang yang ridho, yang puas atas ketentuan Allah. Bapak Ibu sekalian, sehingga diteruskan selawat berikutnya namanya selawat Saltul Qulub yang dibaca tadi, ya Syafi al-Qalbi Sholatu wassalam, seterusnya. Jadi selawat yang tidak diawali dengan lafaz Allahumma sebagaimana ya Syafi al ya Rabbana, itu namanya selawat Saltul Qulub. Saltul itu es qulub itu hati, penyejuk hati. Lingkungan itu tentram, damai, bersatu. Kenapa hatinya sejuk? Nggak ada orang gaduh berantem itu saking sejuknya hati, Pak. Saking panasnya rumah tangga gaduh gara-gara hatinya, Pak. Kalau sudah panas ngeluarin asap, kalau asapnya dari hati akhirnya memenuhi pikirannya jadi gel. Kalau sudah ada betul-betul gimana mau rukun, bagaimana mau membangun, bagaimana mau bersyukur, Bapak Ibu. Sehingga melalui dengan pengamalan selawat wahidiyah, singkat saja, itu prosesnya menempuh pengamalan 40 hari sebagaimana di dalam lembaran itu. Dasarnya apa kata Nabi?
shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat kepadaku sekali Allah bagi rahmat 10. Wa man shalla alaihi asra sallallahu alaihi wa sallam, siapa yang berselawat kepadaku 10 dibagi rahmat 100. Wa man shalla alaihi kulla yaumin mi'ata marratin kataballahu baina ainaihi bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaqi wa askana yaumal qiyamati ma'asyuhada. Sesiapa yang tiap hari baca 100 selawat kepada Nabi ditulis dicap di antara kedua matanya bara'atan minan nari, sewaktu-waktu orang meninggal dunia bebas dari api neraka. Bara'atan minan nifaq, hidupnya tidak terjangkit penyakit munafik, ucapan dan artinya sama. Waskana yaumal qiyamah ma'asyuhada, bangkit dari kubur kumpul dengan orang-orang yang mati syahid. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa mesti 40 hari? Tamamul ibadi arba'ina yauman, sempurnanya doa itu 40 hari. Ma min abdin yukhlisu lillahi al-amala arba'ina yauman illa dhahara bi nabiyil hikmati min qalbihi ala lisanihi. Rawahu Ibnu Juzi an Abi Musa al-Asy'ari bi isnadin sahih. Tidak pandang bulu siapapun orangnya, mau melatih hatinya menerapkan lillah ikhlas semata-mata karena Allah arba'ina yauman selama 40 hari. Tidak ada jaminannya illa dhaharat ya nabiyul hikmah, kecuali jelas yang berilmu hikmah min qalbi, dari hatinya ala lisannya yang akan mengalir kepada lisannya. Umat tidak akan memfitnah satu dengan yang lain, tapi hikmah yang mengalir dari hati apabila ikhlas mengamalkan sesuatu selama 40 hari. Apalagi yang diamalkan selawat itu amal yang pasti diterima oleh Allah. Tu'radu alayya a'malu ummati min al-maqbul wa min al-mardud ila salat alayya. Tambahkan kepadaku, kata Nabi, setiap hari apa yang dilakukan oleh umatku, ada yang diterima, ada yang ditolak, kecuali selawat kepadaku. Selawat kepada Nabi mutlak diterima oleh Allah. Karena Allah berselawat, malaikat berselawat, orang yang beriman diperintahkan berselawat. Maka dasarnya membaca selawat di dalam surat Al-Ahzab ayat berapa? 56 yang tadi yang Bapak Kiai dibaca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Selawat Ibrahimiyah, selawat Munjiyah, selawat Fatih, selawat Burdah, semua selawat Bahiyah dasarnya yaitu Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, sehari semalam itu sekali duduk, kalau belum hafal sambil membaca saja Bapak Ibu selama 40 hari. Dibaca aja. Nanti kalau 40 hari pasti hafal kok. Ya, nggak sempat subuh duha, nggak sempat duha zuhur, nggak sempat zuhur asar, nggak sempat asar, maghrib nggak sempat maghrib, isya nggak sempat isya, tahajud nggak sempat tahajud, subuh lagi nggak sempat. Sehari semalam nggak sempat terlalu. Sehari semalam cukup sekali. Berjamaah lebih baik. Kenapa? Karena kalau dengan berjamaah itu yang dengar pun nggak bisa baca, nggak bisa hafal. Orang nggak bisa baca Quran, tiap majelis taklim baca Yasin atau hafal juga. Nah, makanya mau memakmurkan musola di sini sepakat misalnya dari pengasuh Pak Kiai Zakaria itu kalau itu diamalkan selama Kiai ini lepas maghrib. Yang mau kita penuhi musola kita ini habis maghrib mengamalkan selawat wahidiyah. Nanti kita menjelang isya sudah bisa jamaahnya maghrib pengamalan 40 hari selama 40 hari di musola ini sampai jamaahnya sholat isya. Udah kata 40 hari panggil lagi saya potong kambing guling tambah enak tuh ya. Lah kan yang paling penting mudahnya soal kambing guling kalau ada kan nomor 1 kan gitu. Ya Rasulullah, kenapa ya Sayyidina Rasulullah dikatakan dalam kitab inna fi kulli syai'in qalban wa qalbun salat wa qalbul Quran yasin wa qalbus salati asyadah wa risalah. Segala sesuatu ada hatinya, artinya Quran surah Yasin. Wa qalbus salati asyadah wa risalah. Dan hatinya 12.000 doa selawat ada pada bacaan ya Sayyidi ya Rasul. Jadi selawat itu jumlahnya ada 12.000 doanya, selawatnya satu loh ya. Sholat tadi ya. Itu menurut kitab Sa'adatul Dalail, kitabnya namanya.
membahas khusus babnya selawat. Dari 12.000 Bapak Ibu udah hafal berapa selawat? Udah ngapalin berapa selawat? 10? Nah hebatnya ini ngapalin selawat ikut-ikutan, mau alimnya siapa juga nggak tahu, mengamalkan sekali dulu ya nggak tahu kan gitu ya. Padahal tadi kalau selawat ujian sekali duduk 1000 kali, kalau selawat nariyah sekali duduk 4.440, bahkan selawat pada sampai kiainya datang gitu aja ya. Kalau selawat kali dia setengah jam. Allahumma ya wahidu ya ahad dibaca 100, Allahumma kama anta aku dibaca 7, ya Syafi'ah dibaca 3, ya Sayyidi udah ada di situ. Nah nanti kalau mau mengamalkan ini kita panggil aja Pak Mumin jamaah di musola mau mengadakan 40 harian. Pertama Pak Mumin yang imamin, nanti yang meneruskan Bapak Ki Haji Zakaria, lepas itu ke muridnya. Akhirnya kan jadi makmur musolanya kita. Ya tadinya salat jamaahnya 6 baris nanti bisa sampai. Nah, kalau udah begitu kan pemukaran nanti musola itu berdiri nanti nggak apa-apa, betul tidak? Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, itu antara lain untuk banyak ya. Langsung kita praktekkan, kita doa bersama. Yang belum hafal bisa membuka lembarannya. Nanti sampai rumah lembarannya itu diblas, dilaminating udah ya. Buat kenang-kenangan nanti udah hafal dibahas ke anak-anaknya gitu ya. Nanti kalau dipipet itu lupa ya. Lupa. Mari yang belum hafal baca ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi yang sudah ikuti namun tidak keseluruhannya. Al-Fatihah. 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 Mari kita hadiahkan kepada ibu bapak kita, terutama yang sudah wafat, para pahlawan, para pejuang, mudah-mudahan yang seakidah seagama diampuni seluruh dosa-dosanya. Dan kita yakin permohonan doa ini pasti diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Rahim ya Wajib ya Jawab Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lahzatin wa nafsin bi'adadi maklumatillah wa bi'udhatihi wa amdadi. Allahumma ya Rahim ya Wajib ya Jawab Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lahzatin wa nafsin bi'adadi maklumatillah wa bi'udhatihi wa amdadi. Allahumma ya Rahim ya Wajib ya Jawab Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lahzatin wa nafsin bi'adadi maklumatillah wa bi'udhatihi wa amdadi. Allahumma ya Rahim ya Wajib ya Jawab Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lahzatin wa nafsin bi'adadi maklumatillah wa bi'udhatihi wa amdadi. Allahumma ya Rahim ya Wajib ya Jawab Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lahzatin wa nafsin bi'adadi maklumatillah wa bi'udhatihi wa amdadi. Allahumma ya Rahim ya Wajib ya Jawab Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lahzatin wa nafsin bi'adadi maklumatillah wa bi'udhatihi wa amdadi. Allahumma kama anta Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa sallallahu alaihi wa sallam.
ni'matika ya wa tamama ma'rifatika ya tamama mahabbatika ya wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala adada ma'ata bi'ilmuka wa rasulika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama ta'ala salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa sallallahu bihamdihi al-qur'an fi jatika hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nahisa wa la nataharraka wa la nasduna ila biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'ata bi'ilmuka wa sawkita birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama ta'ala salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nasalluka Allahumma bihamdihi an turikana fi hujjati ba'du atala nara wa la nasma'a wa la nadida wa la nahisa wa la nata'arraka wa la nasduna illa biha tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'ata bi'ilmuka wa sawkitahu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mati, mohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah tidak hanya syafaatul ummah di akhirat, tapi mulai di dunia inilah kita butuh syafaat Rasulullah. Al-muradu bisafa'ah is'alul khair minal ghair ilal ghair. Yang disebut syafaat adalah permohonan Rasulullah kepada Allah yang diperuntukkan bagi umatnya, itu namanya syafaat. Dan orang yang memanggil Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, hakikatnya dihadiri oleh Rasulullah. Dalam kitab Taqibul Mustaqim, sarahnya Barzanji itu dijelaskan bahwa al-hadirun fi ayyi maqamin yunkaru fi baidani. Beliau ketika dipanggil hadir mendekat, sehingga yang hadir pada malam ini oleh Rasulullah dilihat satu persatu. Punya ahli kubur, nenek moyangnya yang dikubur. Kalau mereka masih membawa dosa, malaikat hentikan. Karena apa? Di musola itu menangis, merintih, memohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak keturunannya anak-anak yang berbakti kepada ibu bapaknya, yang berguna bagi agama dan bangsanya. Jangan sampai jadi anak yang durhaka. Jadi kita yakin, karena apa? Jaminan wa makana Allah liyu'adzibahu wa anta fihi. Satu desa, satu bangsa, satu negara tidak akan diturunkan benar. Ya ayyuhalladzina bersamamu alaika wa'mur ya sayyidi bilal wasilatil hadratul aliyah ya ayyuhalladzina alaika wa'mur ya sayyidi bilal wasilatil hadratul aliyah ya syafi Allah ya habiballah salatu alaika Khubiyati ya sayyidi ya syafi Allah ya habiballah salatu alaika Khubiyati ya sayyidi ya syafi Allah ya habiballah salatu alaika
meneteskan air mata. Dalam Quran surat Maryam ayat 58. Wa idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Ketika Rasulullah bagi nasihat menyampaikan wahyu kepada sahabat, bagaimana sahabat? Kharru tersyukur sujud dan sujud bukiya menangis. Zaman akhir kan pengajian kalau nggak humor nggak banyak ketawanya, kurang diminati. Zaman Rasulullah menangis, zaman akhir ketawa. Kasratul hati tumitul qalba, hati keras kalau banyak ketawa. Maka dalam hadis isnadnya marfu dalam arba'in dijelaskan, inna rajula la yatakallamu bil kalimati ma yuridu biha illa ayyuka qama yahwi biha budama baina samai wal ardh. Ada orang ceramah pidato satu kalimat tujuannya membuat ketawa kepada kaumnya, melempar dari langit sampai bumi. Kalau sekali, kalau berkali-kali sama dengan melempar bumi. Zaman akhir pengajian hanya dibuat bahan ketawaan, membaca Quran, baca wahyu hanya jadi bahan ketawaan. Sehingga kalau ada orang menangis merintih memohon ampunan kepada Allah, dianggap satu hal yang aneh. Mudah-mudahan titisan air mata kita nanti mampu memadamkan api neraka. Mari ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah ala alihi wa jallana musta'in ya Rabbil alamin ya Rabbana ya sirin tawakina marrim wa albi bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah ala alihi wa jallana musta'in ya Rabbana fi yasri tawakina Al-Fatih bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammad syafi'il ala alihi wa jallana muslimin ya Rabbil alamin ya Rabbana fi yasri tawakina Al-Fatih bainana ya Rabbana. Mari mohon keberkahan. Al-muradu bil barakati hiya ziyadatul khair. Yang dimaksud barakah bertambah-tambahnya kebaikan. Kita doakan pemimpin bangsa mulai dari RT RW sampai presiden, mudah-mudahan diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah, taufik yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wabah bencana yang menimpa kepada bangsa, yang menimpa kepada dunia ini, kita bisa ambil pelajaran dan hikmah yang besar di dalamnya. Karena ini sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadikan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah dan diganti oleh Allah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik bima balagtahu wa ya Allah. Wa bi'adil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima balagtahu wa ya Allah. وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك بما بلغت هذه الفتنة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك بما بلغت هذه الفتنة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك بما بلغت هذه الفتنة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك بما بلغت هذه الفتنة يا الله Abadi mujahada ya Allah, abadi mujahada terus sana 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 ya Allah, abadi mujahada terus ya Allah, abadi mujahada terus Bismillah.
Al-Fatihah. Bapak Ibu, Yaumaidin Tuhan itu bahwa tanah, bumi yang kita duduki nanti akan menjadi saksi di yaumil kiamat. Yaumaidin Tuhan itu akan berbicara, ya Allah, jangan sampai orang-orang ini kamu masukkan ke neraka-Mu. Kenapa? Pada waktu itu tepatnya hari Sabtu malam Ahad, mereka merintih berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mohon syafaat kepada Rasulullah pasti oleh Nabi disyafaati. Karena mencari Nabi lamanya sampai 25.000 tahun. Saat itu mudah-mudahan kita tergolong akrabukum ini goda aktarukum alaiya sholatan. Dekat dengan Rasulullah karena banyaknya selawat. Kita baca selawat sendiri, dan kalau sekarang berjamaah dikalikan dengan yang hadir ini, belum kandungan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Tuhan Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa barakatuh wa zaman. Allahumma salli alaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma bihaqqillah ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya barakatuh di hadza zaman wa alihi wa sallam alaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma bihaqqillah ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Barakati wa bi'ata zaman wa alihi wa sallam alaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radiyallahu ta'ala anhu balligh jami'al alamin dan alamnya biladar al-balwa balligh jami'al alamin dan hadha waj'al wilatar al-balwa balligh jami'al alamin dan hadha فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة قدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة قدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة قدير فبروا إلى الله فبروا إلى الله فبروا إلى الله فبروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 bulan ke depan berusaha, mudah-mudahan yang hadir mulai ribuan amal yang ada di sini. Amin ya robbal alamin. Kiranya sekian yang bisa saya aturkan, atau mungkin nanti setelah ini ada sesuatu yang dipertanyakan, nanti mungkin bisa berkumpul di rumahnya Pak Seperti. Nah itu nanti ya, kita ke Jakarta di jam 12 itu ya. Mudah-mudahan kita tidak hanya kumpul sekarang, nanti dikumpulkan di yaumil mahsyar bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya semua kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam syafa'a wa tarbiyah menuruti hadza zaman anadura wa barakah wa karamah wa lakum. Assalamualaikum